Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan buat kita umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan akan pembelajaran firman Tuhan melalui renungan singkat harian di dalam kehidupan kita. Dan juga pada saat ini sebelum kita mendengarkan akan renungan ini, terlebih dahulu alangkah baiknya kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga pada saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, dan kami juga sebagai umat-umat Tuhan membutuhkan akan pertolongan kuasa Roh Kudus, agar kami juga bisa mengerti, memahami, serta melakukan akan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu ini yang menyampaikan akan firman Tuhan, agar berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu ketika mencari standar Allah. Kita juga sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini juga yang sebagai pengikut Tuhan, pastinya kita juga mencari ataupun bertanya-tanya apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita juga pastinya bisa saja membuka akan Alkitab kita, bisa saja melihat yang ada di dalam Alkitab kita ataupun di buku-buku rohani yang lainnya. Sebagai apa? Sebagai penuntun kita. Dan di dalam kehidupan kita juga ialah Alkitab juga sebagai pelita di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ini juga lah kita bisa mendapatkan, yaitu ataupun mencari, yaitu standar-standar Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita sebagai manusia harus bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita juga sebagai manusia harus bisa melakukan yang bisa menyenangkan akan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan di mana juga di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini juga adalah standar Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita juga setiap harinya harus bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bagus, kehidupan yang bisa jadi kita nantinya menuju ke kesempurnaan yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Walaupun dalam tanda kutip kita sebagai manusia adalah penuh dengan keberdosaan. Di mana kita sebagai manusia adalah manusia yang alamiahnya kecenderungan melakukan akan kesalahan, melakukan akan pelanggaran, bahkan hal-hal yang tidak Tuhan sukai di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Karena kita juga sebagai umat-umat Tuhan diminta, kita juga diajak supaya bisa melakukan apa yang bisa Tuhan lakukan pada waktu Dia ada di dunia ini. Dia juga melakukan akan pelayanan-pelayanan yang baik, karena itu adalah suatu contoh ataupun teladan di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya dalam Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40, di mana di sini berbicara perikopnya mengenai hukum yang terutama. Dan ada seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Dia bertanya bukan untuk hal-hal yang lainnya, bukan hal-hal untuk yang istilahnya positif, tetapi untuk dikatakan mencobai dia. Dia ini siapa? Yesus. Dan dia mengatakan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Inilah yang ditanyakan oleh seorang ahli Taurat itu kepada Yesus pada saat itu. Dan setelah itu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di mana ada perintah kepada kita supaya kita bisa mencari, ketika kita mencari akan standar Allah
Yaitu kita harus bisa juga mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan juga dengan segenap akal budi kita. Inilah juga yang Allah inginkan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua ialah, dan yang selanjutnya di ayat 38 dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berarti inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli Taurat tersebut yang menyampaikan akan pertanyaan itu. Bahwasanya yang pertama tadi mengasihi Tuhan, tetapi tidak sampai di situ saja. Ketika kita juga mencari akan standar Allah, ada juga yang harus kita perhatikan, ada juga yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Di ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua dikatakan, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di mana kita sebagai manusia diingatkan supaya kita juga bisa mencari akan standar Allah, yaitu dengan kita mengasihi akan sesama kita manusia. Karena apa? Karena ini adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu kembali lagi kepada kita, yaitu kita diberikan kebebasan untuk memilih di dalam kehidupan ini. Berarti kita diingatkan supaya kita sebagai manusia tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi kita melihat bagaimana kalau kita sayang kepada diri kita, bagaimana juga kalau kita bisa membuat diri kita supaya senang, bisa bahagia, dan lain sebagainya. Seperti apa yang kita lakukan kepada diri kita, kita juga melakukan akan hal tersebut kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Memang ini adalah pembelajaran yang baik kepada kita. Memang ini adalah suatu ajakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi sesama manusia kita seperti kita mengasihi akan diri kita. Kalau kita memakai akan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan bisa di dalam kehidupan ini. Dan kita juga melakukan yang baik kepada orang lain, bukan supaya orang tersebut memuji kita, bukan supaya kita juga diceritakan kepada orang lain bahwasanya kita baik, tetapi karena apa? Karena Allah juga terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus bisa melakukan yang terbaik kepada sesama kita manusia. Karena apa juga? Karena itu kita juga sudah melakukannya kepada Allah kita itu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana juga di dalam akan 10 hukum Taurat tersebut, yaitu yang sudah kita dengarkan, dijabarkan menjadi 2 bagian, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Inilah adalah standar-standar juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita juga selalu mencari standar Tuhan, dan juga kita juga mendapatkan akan standar Tuhan ini dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Maka Tuhan nantinya akan memperhitungkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.